Bantuan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di tempat perkantoran dan industri di tengah situasi pandemi sudah diterbitkan pemerintah. Ini tandanya Indonesia segera memasuki fase normal baru alias new normal. Tatanan hidup baru penuh protokol kesehatan ini mau tak mau menjadi wajib dilakukan di tengah situasi pandemi agar roda bisnis terus berputar selama vaksin corona belum ditemukan. Panduan new normal dari Kementerian Kesehatan ini pun disiapkan sebagai pedoman bagi tempat kerja instansi pemerintah. Meski begitu, ada beberapa syarat kualifikasi yang harus dipenuhi suatu negara untuk menerapkan the new normal ini. Lalu apakah kita Indonesia sudah siap? Saya akan ajak Anda, kita akan lihat seperti apa sih atau apa-apa saja syarat untuk suatu negara bisa menerapkan atau menjajal fase the new normal ini. Jadi ini adalah data yang dihimpun oleh tim Litbang se-Indonesia, di mana kita lihat yang pertama adalah syarat the new normal versi Badan Kesehatan Dunia atau WHO yang memiliki setidaknya ada 6 standar atau 6 syarat suatu negara bisa menerapkan atau memberlakukan kondisi atau fase the new normal. Jadi tidak hanya kita ngomongin soal pola hidup yang bersih, sehat, tapi ada kriteria-kriteria lain yang harus dipenuhi oleh suatu negara. Yang pertama kita lihat ini dia, transmisi virus corona sudah dapat dikendalikan. Artinya suatu atau sebuah negara yang mau menerapkan fase the new normal ini harus sudah punya bukti bahwa transmisi virus corona ini mampu dikendalikan. Caranya dengan apa? Salah satunya bisa dengan bukti bahwa penambahan kasus positif COVID-19 di negara tersebut sudah menurun dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah kapasitas sistem kesehatan. Nah, kalau kita ngomongin soal kapasitas sistem kesehatan, kita nggak ngomongin soal rumah sakit aja, tapi bagaimana pelayanan kesehatan di rumah sakit di negara tersebut ya yang bisa mencakup, bisa menguji atau mengidentifikasi COVID-19. Kemudian tidak hanya menguji tapi juga mengisolasi, kemudian juga ada melacak atau tracing kontak ya, tracing kontak, dan tentunya harus punya tempat yang bisa mengkarantina pasien COVID-19. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, risiko penularan wabah terkendali. Artinya risiko penularan wabah terkendali ini di tempat-tempat atau pusat-pusat keramaian yang high risk atau yang punya risiko tinggi terjadinya penularan kasus COVID-19 atau virus corona. Misalnya di tempat-tempat keramaian seperti pusat perbelanjaan, kemudian pelayanan atau layanan kesehatan dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, pencegahan di lingkungan kerja. Jadi pencegahan di lingkungan kerja ini suatu tempat kerja atau tempat usaha wajib menerapkan standar protokol kesehatan, diantaranya misalnya menjaga jarak sosial ya. Jadi physical distancing itu harus. Kemudian menyediakan fasilitas seperti fasilitas mencuci tangan, kemudian dan lain sebagainya yang bisa diterapkan sebagai standar prosedur di lingkungan tempatnya bekerja. Lalu berikutnya yang kelima, mencegah kasus virus corona. Jadi adanya bisa saja risiko, jadi ini adalah risiko penularan impor dari wilayah tertentu yang memang harus terus dipantau. Lalu berikutnya melibatkan masyarakat dalam transisi the new normal. Jadi masyarakat juga harus dilibatkan, bisa berpartisipasi, bahkan harus berpartisipasi bagaimana the new normal ini akan diberlakukan atau diterapkan hari-hari kemudian. Itu tadi syarat dari WHO. Berikutnya, saya ajak Anda, ini adalah 3 syarat the new normal yang ditetapkan atau dibuat oleh pemerintah Indonesia. Yang pertama adalah syarat mutlak atau epidemiologi. Jadi epidemiologi ini adalah syarat mutlak di mana angka reproduksi efektif atau RT ini kurang dari 1. Artinya penambahan kasus COVID-19 yang ada di Indonesia selama 2 minggu berturut-turut itu tidak ada penambahan kasus baru. Jadi semakin hari sampai dengan 2 minggu angkanya berkurang. Lalu berikutnya yang kedua, kapasitas sistem pelayanan kesehatan sama tadi seperti yang disebutkan oleh WHO, ada fasilitas layanan kesehatan rumah sakit maksimal
tempat tidur rumah sakit dan IGD untuk perawatan COVID-19 lebih besar dari jumlah kasus baru yang memang memerlukan perawatan di rumah sakit tersebut. Lalu berikutnya, yang ketiga adalah surveillance. Kemudian surveillance ini apa? Jadi ini adalah tentunya kemampuan dari pemerintah untuk melakukan jumlah pemeriksaan kesehatan atau tes COVID-19 yang cukup, ya. Jadi cukup itu seperti apa? Paling tidak memenuhi target pemeriksaan 10 sampai dengan 12.000 tes per harinya. Itu 3 syarat yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Kita tahu bahwa masa new normal akan segera disambut begitu oleh beberapa daerah. Kita tahu beberapa daerah sebelum memasuki masa new normal sedang diterapkan oleh PSBB. Dan kalau kita tahu khusus DKI Jakarta, PSBB nantinya akan berlaku sampai dengan di bulan depan, di tanggal 4 Juni di tahun 2020. Lantas bagaimana ketika memasuki masa new normal setelah meninggalkan masa PSBB? Ini dia skenario bisnis di era new normal. Kita lihat dulu, ada beberapa tentunya lini bisnis ataupun sektor-sektor bisnis yang terdampak oleh PSBB ataupun terdampak oleh COVID-19 dan juga pemberlakuan PSBB. Termasuk diantaranya adalah mall. Khusus di DKI Jakarta, kita tahu ada sejumlah ataupun mungkin bahkan hampir dikatakan seluruh pusat perbelanjaan ataupun mall ini ditutup. Hanya saja supermarket ataupun mungkin drugstore atau apotik begitu yang boleh ataupun diperbolehkan dibuka di dalam mall tersebut. Kita tahu bahwa apa saja sebenarnya alasan untuk pembukaan mall jika nanti new normal ataupun selesainya PSBB nanti di DKI Jakarta. Alasannya kenapa sih mall itu harus dibuka? Jadi menurut APPBI gitu, kita lihat ada alasannya. Yang pertama adalah 2 bulan kegiatan bisnis retail ini di DKI Jakarta mati suri. Itu mengakibatkan tentunya ada penurunan jumlah pembelian ataupun penjualan retail di Maret 2020 ini terkontraksi sebanyak 4,5%. Nah, selain itu juga kita tahu bahwa setelah di bulan Maret ini diramalkan pada April itu untuk belanja retail itu terjadi penurunan kurang lebih 11,8%. Jadi, kalau kegiatan bisnis ini ataupun bisnis retail ini terus ditutup begitu, maka tidak menutup kemungkinan akan lebih parah begitu akibatnya karena penjualan retail yang terus-menerus turun karena selama COVID-19 ini beberapa pusat perbelanjaan ditutup. Yang kedua, ini adalah yang terjadi kenapa harus dibuka mallnya, itu yang kedua adalah pusat belanja dan juga tenan ini kesulitan finansial. Kita tahu yaitu terjadi penurunan jumlah pembelian ataupun penurunan di sektor retail ini mengakibatkan pusat perbelanjaan ataupun pengelola mall ataupun tenan-tenan yang menyewa di dalam mall tersebut juga kesulitan finansial, likuiditasnya berkurang karena penjualan dari barang-barang ataupun produk-produk retail ini juga semakin berkurang. Yang ketiga adalah alasannya karena retail merumahkan karyawan, retail atau tenan merumahkan karyawannya. Ini terjadi karena pusat perbelanjaan kesulitan finansial. Jadi tidak ada pemasukan yang misalnya dulu pemasukannya 2 miliar, terus selama COVID-19 ini terjadi pandemi ini bisa saja pemasukannya hanya 200 juta, otomatis tidak bisa menutupi kos produksinya ataupun mungkin pembayaran listrik, pembayaran tenan dan segala macamnya. Itu yang mengakibatkan harus ada pengurangan jumlah karyawan. Nah, kalau kita lihat di tengah rencana dari pembukaan mall di DKI Jakarta ini sebenarnya ada dibagi dalam 2 tahap. Mall di DKI Jakarta akan dibuka di tanggal 5 Juni 2020 ataupun di bulan depan. Kalau kita lihat ada sejumlah mall, diantaranya Plaza Indonesia, FX Sudirman, Senayan City, Kota Kasablanka, dan juga mall-mall lainnya yang akan dibuka di 5 Juni 2020. Dan selanjutnya di hari Seninnya, yaitu di tanggal 8 Juni. Jadi ada 2 tahap. Di tanggal 8 Juni itu misalnya Grand Indonesia, Sumarekon Mall, Kelapa Gading, dan juga Sunter Mall. Tapi kalau kita lihat dengan rencana pembukaan mall ini agak kurang seiring sejalan begitu dengan rencana pemerintah pusat menerapkan new normal dengan yang dicetuskan juga. Jadi tadi kalau saya baca begitu, kalau Anda juga bisa mendengarkan pernyataan Gubernur DKI Jakarta bahwa pembukaan mall di tanggal 5 Juni dan juga 8 Juni ini hanya ilusi atau sebuah mimpi. Karena ya bisa kita ketahui bahwa peraturan new normal itu bisa saja terhambat ataupun terganjal dengan PSBB yang berlaku di daerah-daerah. Karena Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan
bisa saja PSBB diperpanjang. Nanti akan dilihat beberapa situasi dan juga kondisinya. Seperti yang kita ketahui, jadi new normal bisa terganjal oleh PSBB dengan ataupun PSBB yang berada di daerah-daerah, khususnya juga DKI Jakarta. Jadi Anda jangan senang dulu di tanggal 5 Juni mall atau 8 Juni ini mall akan buka, karena kita tidak tahu apa keputusan Gubernur DKI Jakarta nantinya, Anies Baswedan. Nah, kalau misalnya mallnya ini dibuka, harus memenuhi protokol kesehatan, tentunya protokol kesehatan dan juga pembatasan jumlah pengunjung. Jadi misalnya mallnya itu bisa menampung 5.000 orang, yang selama nanti new normal akan dibatasi menjadi 2.500 orang saja. Jadi setengahnya, 50%. Jadi tidak akan buka secara seperti dahulu kala, jadi akan ada